Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Dalam hati Tang Ming, itu niat pedang. Kecepatannya bisa lebih cepat dariku. Lalu Xiaoyang melancarkan serangannya tuh. Dan serangan dari Xiaoyang tuh, lihat tuh, garis panjang banget tuh sampai keluar arena. Dalam hati Tang Ming, sialan, bagaimana bisa jadi seperti ini? Hua Shurong dengan jelas mengatakan kalau dia hanya pelatih Hanci tingkat 6. Kenapa? Lalu dengan cepat, Xiaoyang maju tuh ke depannya dan langsung menghajar Tang Ming. Dalam hati Tang Ming, sialan, sekarang hanya ada satu cara. Nah, kita lihat tuh, ternyata si Tang Ming dikasih pil sama si Shurong. Pil rahasia ini dapat meningkatkan kekuatan menjadi beberapa kali lipat di saat-saat kritis dan menjamin kau bisa membunuhnya. Aku akan menunjukkan kepadanya apa yang terjadi ketika menyinggungku. Kalau kau berani berbuat licik, aku akan membuatmu tidak memiliki tempat di sekte dalam. Nah, ini saatnya. Lalu pilnya langsung dimakan nih sama si Tang Ming tuh. Dan Tang Ming dalam seketika mendapatkan kekuatan. Dia memakan pil jenis itu? Senior Xia bertanya. Pil itu? Maksud guru? Gurunya menjawab, benar. Dia menggunakan pil dari Secret Pill yang rencananya ingin kau gunakan. Aku telah membuat pil selama lebih dari setengah hidupku, dan aku telah mempelajari banyak jenis pil di dunia dengan hati-hati. Itulah kenapa aku mengawasi lebih dan kurang pil hari ini. Itulah kenapa aku mengawasi lebih dan kurang pil hari ini. Setiap pil memiliki sifat obat tertentu yang bisa menjadi kebalikan pada tubuh pengguna. Kita hanya menggunakan pil hangat dalam jumlah kecil untuk mempengaruhi latihan sehari-hari, untuk mempercepat penyerapan energi surga dan bumi tubuh. Kerusakan pada tubuh manusia itu minimal. Secret pill yang ingin kau minum hanya akan meningkatkan latihanmu sedikit. Bahkan kau tahu berapa kerusakan pada dirimu. Tapi ada pil lain yang kerjanya dengan langsung merangsang segala potensi tubuh manusia. Itu akan langsung meningkatkan motivasi sendiri, memecahkan alamnya sendiri, dan langsung melumpuhkan seluruh energi vital tubuh dalam bentuk yang paling dominan. Apakah guru ingin menghentikannya? Gurunya menjawab, tubuhnya menjadi hitam, hasil dari pil overpowering melalui meridiannya. Medrian apa meridian nih? Tapi sih tulisannya Medrian, ya udah ikut aja ya. Dan melalui medriannya. Dengan begitu, kultivasinya selama bertahun-tahun menjadi sia-sia. Perhatikan dengan teliti, kalau kau nggak bisa mengalahkan musuh di masa depan dan ingin menggunakan pil rahasia agar bisa menang, maka kau akan menjadi seperti dia. Kita lihat tuh, kulitnya agak menjadi merah dan tidak terkendali lah. Xiaoyang berkata, Kakak Tang, dengan kekuatanmu sudah bisa masuk ke gerbang dalam. Hanya untuk bersaing untuk tempat pertama di sekte luar, menggunakan pil tersebut, apa itu layak? Hua Shurong, berani ya kau menyakitiku? Apa kau mengatakan
bahwa Hua Shurong memberi kau pil itu? Aku pikir jika aku bekerja untuknya dan memasuki sekte dalam, aku hanya bisa. Kita lihat nih, si Tang langsung ngamuk tuh. Dalam hati Xiaoyang, dia sama sekali tidak sama seperti sebelumnya. Kita lihat si Tang maju dan langsung menyerang nih ke arah Xiaoyang. Kakak Tang, sadarlah. Sedangkan si Tang Ming karena sudah terasuki oleh pilnya, dia sama sekali nggak bisa balik dan menyiapkan sebuah skill. Dalam hati Xiaoyang, dia memiliki orb energi vital karena kebocoran energi vital. Tapi kenapa warna itu demonik? Ini pertama kalinya aku melihat atribut ini. Tidak harus diserap atau bahkan dia ingin membunuhku. Dia yang akan mati dalam situasi saat ini. Penampilan ini, kenapa kau terlihat sedikit menyedihkan? Si gurunya berkata nih, "Gak, pil itu masuk jiwa sekte iblis. Hentikan dia." Kita lihat tuh, si Tang Ming maju lagi nih. Aku tidak mencoba untuk menyelamatkanmu. Aku hanya ingin tahu tentang orb milikmu itu. Kita lihat si Tang Ming lompat dan si Xiaoyang juga lompat nih, dan dengan cepat ke belakang dari si Tang Ming. Nah, ini saatnya, berikan padaku. Kita lihat nih, ternyata si Xiaoyang mengambil orb demonik tadi nih dan diambil tuh, diserap mungkin ya. Kakak senior Xia berkata, hati-hati, dia memakan pil jiwa iblis. Karena pas bertepatan dengan si Xiaoyang ngambil orb demonik. Setelah mengambil orb demonik nih, Xiaoyang agak sedikit tidak terkendali dan langsung menyerang ke arah si senior Xia tuh. Si guru berkata, Kau bahkan gak bisa menghentikan kekuatannya setelah dia mengkonsumsi pil jiwa. Kita lihat, gak lama setelah itu, akhirnya si Tang Ming pun tumbang tuh, langsung balik ya. Dari kulitnya sih balik normal, jadi gua anggap normal lah ya. Senior Xia berkata, tidak apa-apa, Master, dia sudah kembali sekarang. Masternya merespon, kau nggak bisa lengah pada saat seperti ini. Nah, di sini si kakak Xia sadar tuh akan ekspresi dari Xiaoyang. Ekspresinya, Xiaoyang berkata, Kakak Xia, ada yang salah dengan kakak Tang Ming. Jangan biarkan dia menyakitimu. Apa sebenarnya yang kakak Tang Ming makan? Tapi sepertinya kesadarannya sudah menghilang. Dalam hati kakak Xia, senior Xia, itu yang mendorongku tadi itu pasti dia. Senior Xia berkata, kau memenangkan pertandingan ini. Selamat, kau memenangkan hadiah pertama di kompetisi sekte luar. Xiaoyang merespon, terima kasih kakak Xia. Senior Xia berkata, Tang Ming akan dibawa olehku. Guruku, Penatua Lin, adalah master ahli kimia. Obatnya juga kelas pertama. Maka aku akan merepotkan kakak Xia. Nah terus tadi kan di tangan dari si Xiaoyang kan ada kayak yang demonik-demonik tadi tuh, tapi sekarang udah hilang tuh. Dalam hati senior Xia menghilang, warnanya sudah berubah. Apakah sekarang sudah membaik lagi? Dan akhirnya Tang Ming pun digotong nih oleh beberapa orang. Dalam hati Xiaoyang, aku tidak menyangka dalam pertandingan kakak Tang berakhir di situasi seperti ini. Wah Shurong, kau benar-benar menyakitiku. Ini flashback ya. Kejadian ini sebenarnya berhubungan dengan Hua Shurong. Benar-benar jahat dan kejam. Sepertinya aku harus menemukan cara untuk menghilangkan bahaya tersembunyi ini. Setelah aku menyerap gelembung demon, sifat demon Tang Ming sudah menghilang. Hanya saja sifat demonik yang diserap juga mempengaruhiku. Luar biasa, itu mengejutkanku. Dan aku masih harus menyempurnakan secara perlahan. Sepertinya aku harus menyerapnya dengan teliti di masa depan. Sekarang kita pergi nih ke halaman penatua. Nah, di situ ada si guru dan juga senior Xia. Si guru berkata, gak buruk, anak ini memiliki bakat alami yang sangat baik. Luar biasa, dalam waktu singkat, sebulan melompat menjadi nomor 1 di sekte luar. Kau bisa pergi ke pavilion tulisan suci Tibetan untuk memilih sendiri latihan untuk hadiahmu. Terima kasih Penatua Lin. Gurunya melanjutkan nih si Penatua Lin. Mengingat pembentukan awal niat pedangmu, aku berencana merekomendasikanmu kepada Penatua Lei. Dia adalah Master Tao pedang sekte Qingyun. Sangat cocok untuk membantu kultivasi milikmu. Xiaoyang merespon, sebenarnya murid ini selalu ingin tahu tentang ahli kimia dan ingin belajar ahli kimia. Penatua Lin bertanya, kau ingin belajar ahli kimia? Dalam hati Xiaoyang, sekarang pemahamanku bisa ditingkatkan dengan menyerap atribut dan bela diri yang didapatkan, yang diajarkan tanpa guru. Sebaliknya, aku perlu belajar ahli kimia untuk benar-benar meningkatkan atribut milikku. Xiaoyang menjawab, iya, aku ingin belajar ahli kimia dari Penatua Lin. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin sedikit atribut vitalitas yang keluar. Tapi pil dan jade harus menjadi objek utama penyerapanku nanti. Ku Xiaoyang, kau jangan bercanda dengan jalan kematianmu. Kau sudah mempunyai niat pedang saat kau berlatih di negara Qi, tapi kau tiba-tiba berpikir memiliki bakat untuk belajar ahli kimia. Murid ini merasa dia memiliki bakat yang baik dalam ahli kimia. Jadi dia ingin belajar, namun mendapat bimbingan guru yang buruk, sehingga dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Kau itu semua omong kosong. Murid luar belum pernah melihat pil, dan kau bilang kau punya bakat itu. Lalu kakak Xia,
karena kau berkultivasi pedang Tao, kenapa kau berguru pada penatualin? Sudah cukup, belajar ahli kimia adalah keinginanku. Aku takut kau salah paham. Aku tidak ingin belajar ahli kimia karena kau. Penatualin berkata, hahaha, Qingqiu, jangan berkata lagi. Karena Ku Xiaoyang bertekad untuk belajar ahli kimia, biarkan aku yang menjadi gurunya. Tapi dua jenius sekte Qingyun ada di bawah orang tua ini. Itu pasti akan menarik perhatian. Di masa depan, kau akan belajar lebih banyak dengan Qingqiu. Akan sangat membantu dalam peningkatan kultivasimu. Baik guru, Penatualin melanjutkan. Kalau kau pergi ke sekte dalam untuk melapor, akan ada seseorang yang akan mengatur tempat tinggal murid baru. Dan setelah kau tinggal, aku akan mengajarimu seni ahli kimia. Xiaoyang merespon, terima kasih guru. Terus lagi jalan, senior Xia berkata, berhenti, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Kakak Xia, ada apa? Senior bertanya nih. Aku ingin bertanya, apakah kau benar-benar siap belajar ahli kimia? Itu benar. Aku tidak merasa ada kendala pada kultivasiku. Dan yang tersisa hanyalah akumulasi dari kultivasi. Tapi Tao adalah yang paling aku butuhkan saat ini. Aku kalah taruhan terakhir kali. Aku bilang aku akan setuju untuk semua permintaanmu. Aku sudah menunggumu datang kepadaku. Beberapa waktu lalu, aku meminta seseorang untuk pergi ke sekte luar untuk mencarimu. Maksudku, masalah memilih guru akan bertambah besar terhadap kau di masa depan. Kakak Xia, apa yang kau bicarakan? Aku benar-benar ingin belajar ahli kimia. Kau berpikir kalau aku pasti nggak lebih buruk daripada kultivasi pedang. Dan masalah taruhan terakhir kali, aku ingin memintamu untuk membantuku memilih teknik pedang yang cocok untuk kultivasiku. Karena saat ini, aku hanya menyadari niat pedang dan tidak tahu banyak tentangnya. Oh, jadi begitu. Hanya kali ini pemenang sekte luar dihadiahkan dengan latihan kelas atas. Aku lebih mengenal pavilion tulisan suci Tibetan. Aku bisa memilihkannya untukmu, Xiaoyang berkata. Maka aku akan merepotkan kakak Xia. Tunggu aku melapor kepada dekan dari sekte dalam. Dan kemudian aku akan menemui kau di pavilion tulisan Tibetan. Senior Xia merespon, Oke. Terus ini Ku Xiaoyang pun masuk nih ke dalam sekte dalam ya harusnya ya. Kita lihat tuh ada yang mengabsen. Ku Xiaoyang, ya, itu aku. Jadi kau, pemimpin baru sekte luar. Itu aku. Aku baru aja memasuki sekte dalam dan datang ke sini untuk pergi melalui prosedur untuk murid sekte dalam. Nah, orang kacamata berkata, ini adalah rencana identitasmu. Sudah siap? Xiaoyang merespon, terima kasih kakak. Jangan lupa, sekarang ikuti aku ke tempat tinggal barumu. Dan mereka akhirnya jalan nih. Ini dia. Ternyata tempat tinggal Xiaoyang kandang sapi, cok. Hah? Kenapa tempat tinggal murid dalam lebih buruk daripada murid luar? Adikku, kau baru masuk ke dalam sekte dalam, jadi nggak tahu. Ini adalah motivasi untuk murid membangun latihan keras. Kami kultivator tidak mengejar hal-hal di luar tubuh. Ini jelas bahwa itu adalah tempat untuk menyimpan makanan ternak dan rumput. Tapi kau mengatakan bahwa itu adalah tempat tinggal murid dalam. Menurutmu, siapa orang yang tinggal di tempat itu? Si kacamata berkata, ada peraturan yang tidak tertulis di antara murid dalam. Yang terkuat memiliki hak untuk memilih tempat tinggal. Jadi lebih baik katakan di sini, siapa yang menyuruhmu menyinggung orang yang salah? Aku tahu, itu Hua Shurong bukan? Karena kau tahu semuanya, gak perlu aku beritahu. Kakak Hua peringkat 28 di sekte dalam, dan bukan sesuatu yang bisa kau lawan. Aku hanya tidak mengerti satu hal. Hah? Hanya murid dalam peringkat 28. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri untuk berani mendominasi sekte? Aturan sekte dalam kan? Aku sudah membuat keputusan. Dialah yang akan tinggal di halaman ini. Sekarang kita pergi ke Hua Shurong. Nah nih, Hua Shurong berkata, hahaha, aku penasaran apa yang Ku Xiaoyang lakukan. Apa yang dia pikirkan jika dia melihat ruangan yang diberikan kepadanya saat dia memasuki sekte dalam. Kakak, Anda sangat cerdas. Anda membuat rencana yang luar biasa. Aku memberikan anak itu kemudahan terakhir kali. Sekarang, aku di sekte dalam. Aku akan memberitahunya kekuatanku yang sebenarnya. Lalu tiba-tiba, Hua Shurong, keluar kau! Nah, kita lihat tuh. Xiaoyang langsung pergi ke arahnya. Si kacamata mencoba menahan Xiaoyang nih. Ku Xiaoyang, apa kau udah gila? Berani membawa senjata di rumah kakak Hua? Hei kau, keluar! Bukankah aku sudah mengatakan kalau mulai saat ini tempat ini akan jadi tempat tinggalku? Juniorku, aku sedang menolongmu. Kau bahkan akan menyakitiku dengan cara ini. Bagaimana dengan ini? Aku akan kembali dan akan menemukan tempat tinggal yang baru dan bersih. Sudah terlambat. Mataku sudah memilih tempat ini. Dan akhirnya Shurong pun keluar. Cih, kenapa kau masih hidup? Kau berani datang ke rumahku untuk membuat masalah.
bukan untuk membuat masalah, tapi untuk menantangmu karena aku menyukai rumahmu. Hahaha, tantangan. Ku Xiaoyang, kau nggak tahu di mana tempatmu. Karena kau mau menangkan ujian sekte luar, kau pikir kau bisa berjalan di sekte dalam. Kau pikir kultivasi kami murid dalam selama bertahun-tahun bukanlah apa-apa. Gak ada gunanya membicarakan ini. Mendengar kalau rumah senior Hua indah dan penuh aura, jadi aku datang untuk melihatnya hari ini. Hahaha, kau ingin menantangku? Bagaimana bisa pelatihan Qi melawan tahap tengah kondensasi? Xiaoyang membalas, pemenangnya sudah ditentukan. Masih ingin bertarung senior Hua? Baiklah, aku akan menunjukkan bagaimana cara menulis kata M4TI. Ngerti kan maksud gua? Terakhir kali aku mengalahkanmu dengan satu tebasan. Aku harap kau bisa menahan lebih banyak tebasan kali ini. Dalam hati si kacamata, apa? Satu tebasan? Dia mengalahkan senior Hua. Nah, kau benar-benar gak tahu diri. Lihat bagaimana aku akan membunmu. Aku telah menguasai teknik kelas atas Drunken Spring Breeze selama bertahun-tahun. Aku akan memperlihatkannya padamu apa itu master pedang sesungguhnya. Kita lihat tuh, si Shurong langsung menyerang nih menggunakan skill Chili Peach Blossom dan Drunken. Bener guys, Drunken. Kurang N di sini yang di atas. Drunken Spring Breeze. Itu sebenarnya niat pedang dan ada banyak variasinya. Masing-masing mengandung niat pedang. Senior Hua benar-benar menguasai Drunken Spring Breeze ke tingkat ini. Menarik. Biarkan aku menunjukkan niat pedangku. Teknik pedang lone kill. Kita lihat nih, si Xiaoyang melancarkan serangan nih. Dan serangannya berhasil nih menangkas serangan dari Shurong. Ini niat pedang tingkat master. Lalu serangannya kan tadi kan dihempaskan kan. Nah serangannya sekarang sampai nih ke Shurong. Shurong mencoba menahannya menggunakan pedangnya, tapi akhirnya Shurong kalah. Pedangnya hancur dan dia langsung terhempas. Kau kalah. Untuk membunuhku, kau masih jauh dan memberikannya kepada Tang Ming. Dalam hati si kacamata, apakah ini murid baru sekte dalam benar-benar mengalahkan Hua Shurong peringkat 28 dengan satu tebasan? Mengerikan. Hanya karena aku membuat taruhan dengan kakak Xia. Kau berani menembak Xia Qingqiu sebagai murid luar. Kau layak mati. Apa salahnya jika membunuh murid sekte luar? Jadi, tanda kutip, hanya karena itu mengganggumu, kau harus membunuhnya, gitu. Tapi kau gak tahu apa-apa tentangku, Xiaoyang. Maksudnya dirinya sendiri ya. Meskipun Xia Qingqiu adalah kecantikan nomor 1 di sekte Qingyun, tapi aku inginkan tidak ada di sini, bahkan tidak ada di wilayah Tianyuan ini. Keluarlah dari sini. Mulai sekarang, rumah ini milikku. Karena kita di sekte Qingyun, aku biarkan kau tetap hidup. Tetapi jika aku melihatmu di luar, aku akan mengambil hidupmu. Dan mereka bertiga pun pergi nih. Lalu si Xiaoyang masuk, si kacamata berkata, selamat, saudaraku, kau seorang pahlawan. Aku tidak akan melanjutkan masalah sebelumnya. Tapi, jika saudaraku membutuhkan sesuatu, serahkan aja padaku. Karena kami dekan dari sekte dalam, wajar untuk memenuhi kebutuhan junior-junior kami. Baiklah, tolong bantu aku mengatur rumah ini. Dan tinggalkan semua barang Hua Shurong. Baiklah, serahkan aja padaku. Xiaoyang melanjutkan, terima kasih kakak senior. Aku punya urusan dengan Guru Lin, jadi aku akan menyerahkan tempat ini padamu. Tampaknya peringkat sekte dalam akan segera berubah. Sekarang kita pergi nih. Nah ini si Penatua Lin. Penatua Lin berkata, apakah semuanya sudah ditentukan? Xiaoyang berkata, aku udah kembali guru karena aku senang belajar ahli kimia. Jadi aku secepatnya kembali. Kau punya bakat yang baik. Ingin belajar ahli kimia, aku benar-benar tidak bisa memahamimu. Lalu Xiaoyang ngelihat sebuah batu agak bingung tuh. Penatua Lin berkata, oh ini batu yang diperoleh guru Ataruin. Merasa ada tanda pedang ini penuh dengan konsep artistik. Jadi aku membawanya kembali dan mengumpulkannya. Dalam hati Peiran, aku menyerap niat pedang kakak senior Xia sebelumnya. Tapi ini, perasaan ini sepenuhnya berbeda dengan kakak senior Xia. Lalu Peiran melihat nih ada sebuah orb, harusnya orb kekuatan ya. Terus dipegang sama si Xiaoyang. Ini adalah. Penatua Lin bertanya, apa yang salah? Xiaoyang, apakah ada yang salah? Xiaoyang, tidak, dia dalam meditasi. Kita lihat tuh, ternyata Xiaoyang masuk nih ke dalam seperti sebuah dunia yang kayak di bintang-bintang gitu. Dan ada pedang terbang tuh yang menyerang ke arah si Xiaoyang. Ini lihat pedang yang kuat, pedangnya pergi nih ke arah Xiaoyang. Terus gak jadi, pedangnya putar balik. Tapi tiba-tiba dengan cepat langsung nih diambil pedangnya sama si Xiaoyang. Kita lihat nih, si Xiaoyang mencoba untuk memegangnya. Ingin lari, Xiaoyang mencoba memegangnya, tapi si pedang melawan tuh. Kita lihat tuh, set. Dan perlahan-perlahan pedangnya mulai nih seperti mengumpulkan kekuatan. Niat pedang ini terdapat di dalam batu. Sangat kuat. 20% dari niat pedang itu sekarang milikku. Xiaoyang bertanya nih, guru, apa yang salah denganmu?
Itu. Hah? Ini? Apakah ini dilakukan olehku? Dalam hati si penatua, jenius jati. Lebih dari 3 tahun aku perhatikan batu ini. Meskipun aku bisa merasakan aura luar biasa, aku belum pernah memiliki wawasan apapun. Tapi anak ini benar-benar menyadari dan segera memahami niat pedang di dalam. Penatua alim berkata, lihat lagi dan lihat kalau kau bisa merasakan apa lagi. Aku tidak merasa ada lagi. Atribut orb di batu sudah kuserap dan akan membutuhkan waktu lama untuk mendapatkannya kembali. Jadi aku merekomendasikanmu untuk belajar pedang. Kalau kau punya bakat seperti ini dan ikut aku untuk belajar alkimia, aku akan menjadi pendosa sekte Qingyun di sisa hidupku. Guru, belajar alkimia adalah keinginan seumur hidupku. Kau tetap ingin belajar? Ya, karena kau bertekad melakukan ini. Jika aku menolak menerimamu, aku akan gagal menjadi seorang guru. Hanya saja alkimia itu sulit, dan jika kau ingin belajar alkimia, ada 9 untuk dasar-dasarnya. Dan teknik setiap dasarnya berbeda-beda. Pil hanya bisa diminta, tapi apakah dapat diperbaiki itu masalah lain. Alkemis yang dapat mencapai peringkat 5 yang berada di kerajaan Yuan hanya Master Wei. Ini adalah tungku Qian Yuan milikku. Tungku pil kelas 4 hanya 1 kelas lebih rendah dari 4 keluarga kawah gajah. Dapat meningkatkan tingkat keberhasilan pil menjadi 10%. Ini adalah catatan alkimia dariku dan juga resep pil kelas rendah di dalamnya. Kau di sini untuk menguji bakat kau dengan membuat pil Peiyuan tingkat 1 menurut catatan. Aku sudah berbicara dengan penatua Lei. Jika kualifikasi alkimiamu biasa aja, kau harus mengikuti penatua Lei dan belajar pedang. Ya guru, saat aku lulus ujian, kau tidak diperbolehkan menyerahkan murid ini kepada orang lain. Penatua Lei merespon, iya, itu udah pasti, dan ini adalah bahan untuk membuat pil Peiyuan. Kau bisa memulainya dengan catatan itu, dan kau bisa mengajukan pertanyaan setiap saat. Penatua Lei melanjutkan, seorang alkemis harus tenang dan fokus dan tidak terburu-buru. Hal paling penting untuk memahami kontrol panas api yang akan meningkatkan keberhasilan alkimia. Dan setiap jenis api yang dibutuhkan untuk setiap pil adalah solusi terbaik yang ditemukan setelah upaya terakhir. Meskipun kau mempunyai bakat besar dalam kultivasi, tapi hanya karena itu, kepercayaan diri yang diciptakan melalui alam terlalu cepat, bahkan kurang cocok untuk alkimia. Karena alkimia adalah kegagalan yang tidak terhitung. Mencoba dan kemudian gagal lagi, itu adalah sesuatu yang akan bahkan membuat jenius merasa frustasi, tidak seperti sebelumnya. Xiaoyang bertanya, guru, bagaimana cara aku melihat pil Peiyuan yang sudah selesai? Karena aku nggak tahu banyak tentang pil sebelumnya. Kau lihat, inilah pil yang sudah selesai. Dalam hati Peiran, ini nafas pil Peiyuan yang sudah selesai. Aku tahu bagaimana melakukannya. Alkimia sebenarnya untuk memahami perubahan berbagai bahan di tungku. Dengan kata lain, untuk mengontrol penyerapan kekuatan obat dan pembersihan racun saat pil sudah dibuat. Rasio resep pil adalah kontrol awal bahan. Tapi mereka berpikir pembakaran adalah yang paling penting. Faktanya, setelah upaya terakhir untuk menemukan cara terbaik untuk mengintegrasikan bahan, tapi kalau kau bisa merasakan nafas bahan di tungku pil, itu akan berbeda. Meskipun kau nggak bisa melihat gelembung atribut khusus melalui penutup, tapi ada bau dan hanya membutuhkan sedikit keberuntungan untuk merasakan perubahan vitalitas. Nyalakan! Kita lihat tuh, tungkunya pun akhirnya nyala. Dalam hati penatua Lin, ya, posturnya cukup baik, tapi nggak tahu bagaimana hasilnya. Dalam hati Xiaoyang, karena aku dapat melihat sifat-sifat bahan, aku memiliki ras dasar aura akan apa yang biasanya ditemukan. Aku bisa menangkap gelembung atribut jenis apa aja berdasarkan nafasnya aja, dan kemudian menilai perkiraan angka berdasarkan kekuatan nafas. Ini seperti penjual pasar, berhubungan dengan berat sepanjang tahun. Barang di tangan dapat diperkirakan beratnya hanyalah alasan. Jadi aku hanya perlu memperhatikan perubahan aura pil di dalam untuk menyesuaikan pembakaran. Karena ini adalah kali pertama aku memperbaiki pil, aku hanya melihat atribut pil dan lebih mudah untuk memperbaikinya. Nah, selesai. Dan akhirnya jadi tugas pil Peiyuannya. 10 pil diselesaikan dan warna pil menjadi 80%. Kenapa hanya 80%? Enggak, jelas warnanya sama dengan pil. Peiran bertanya, guru, pil yang ditunjukkan pada aku sebelumnya, apa itu berwarna 80% juga? Iya, aku jarang menyelesaikan pil tingkat rendah. Artinya bahwa kau yang menyempurnakan ini, kehalusannya menjadi rendah. Murid ini kurang mengerti dengan obat sebelumnya, dan ada beberapa kondisi yang tidak sama, sehingga hanya bisa melakukannya menurut catatan. Jika aku bisa mencoba beberapa kali lagi, pasti akan lebih baik daripada ini.
Dalam hati Penatualin, tahun pertama aku belajar, aku mencoba membuat pil sebanyak 7 kali. Dan aku hanya bisa membuat warna pil seperti 30% pil bekas. Guruku memuji karena aku sangat berbakat. Apa anak ini seorang monster? Bagaimana bisa seorang yang belum pernah melihat pil dapat memperbaiki pil berkualitas tinggi dalam sekali percobaan? Dalam hati Xiaoyang, masih ada beberapa racun yang belum dibersihkan, menghasilkan warna yang sangat rendah. Jika saja aku membuka penutup dan melihat gelembung atribut ini, aku pasti mampu menyempurnakan pil yang sempurna. Ini BTW pil Peiyuan kelas pertama ya. Tampaknya aku harus memperhatikan lebih banyak perubahan jumlah masing-masing atribut ke depannya. Untuk menjadi alkemis yang baik, kemampuan seperti ini harus dikembangkan lagi. Jika tidak, tingkat pembentukan pil tingkat tinggi jadi masalah di masa depan. Dalam hati Penatualin, dia menghela nafas. Bagaimana rasanya menjadi seorang yang gagal? Sekarang aku harus membiarkan dia memperbaikinya lagi. Penatualin berkata, sekarang kau bisa memperbaikinya lagi, dan biarkan aku melihat efeknya. Xiaoyang merespon, perbaikan pil kali ini pasti akan lebih baik. Tiba-tiba Lin Hesong keluar. Penatualin berkata, Penatualin datang untuk membawamu bersamanya. Aku akan keluar dan melihatnya. Dalam hati Xiaoyang, ternyata nama asli guru adalah Lin Hesong. Sekarang aku sudah mengetahuinya. Sekarang aku sangat membutuhkan banyak atribut untuk melalui latihan Qi tingkat 9. Sudah mengkonsumsi banyak energi untuk praktek ahli kimia. Jika aku belajar ilmu pedang dari Penatualin, tidak akan ada waktu. Sepertinya aku harus menemukan cara untuk keluar. Penatualin keluar dan berkata, kenapa kau berteriak di luar aula aku pada siang hari, Lin Hesong? Biarkan Ku Xiaoyang, murid baru Sekte Dalam, berguru padaku dan mempelajari teknik berpedang dariku. Bagus sekali, kau pasti sudah menyembunyikannya. Penatualin, jangan marah. Awalnya aku ingin Xiaoyang belajar pedang darimu, tapi dia ingin belajar ahli kimia dengan segenap hatinya. Dan bakat ahli kimianya tidak kalah dari pedang. Kau jelas mencoba bersembunyi di balik fakta kalau kau mengawasi ujian sekte luar dan kau tidak ingin mengakuinya. Kau akan tahu bahwa Ku Xiaoyang sudah menyempurnakan pil Peiyuan pada percobaan pertama, dan dia memiliki kesempatan menjadi ahli kimia kelas 9. Apa? Mustahil. Aku gak peduli. Dia harus belajar pedang dariku saat ini juga. Penatualin membalas, baik, kau bisa tanyakan Xiaoyang sendiri. Apakah dia bersedia belajar pedang darimu atau belajar alkemis dariku? Penatualin membalas, aku gak percaya. Ayo, Xiaoyang, hei pria tua, jangan kau berani menipuku. Loh, di mana dia? Apakah kau menyembunyikannya? Terus ternyata di situ ada surat tuh. Hah? Kenapa ada surat? Kita lihat nih tulisannya. Guru, pil Peiyuan sudah disempurnakan dan murid memiliki pemahaman baru tentang ahli kimia. Sebelum aku memiliki penjelasan 30% dari niat pedang, aku perlu segera menemukan tempat untuk latihan. Harap katakan pada Penatualin bahwa murid ini memilih untuk belajar ahli kimia. Maaf untuk mengatakan kalau aku memiliki jalan immortal sendiri untuk diikuti dan tidak punya waktu untuk belajar pedang. Penatualin berkata, Xiaoyang, apa dia udah pergi? Pil Peiyuan yang sempurna benar-benar diperbaiki olehnya. Penatualin berkata, benih bagus seperti ini, kenapa nggak mau belajar pedang? Biarkanlah. Aku juga berencana untuk merekomendasikan dia untuk berpartisipasi dalam kontes 4 sekte. Nah, sekarang kita pergi nih ke Xiaoyang, lagi megang sebuah buku. Aku gak punya waktu untuk memilih latihan yang menguntungkan untuk ujian sekte dalam. Latihan tingkat rendah yang kakak siap pilih hanya membantu untuk mengurangi latihan kekuatan dalam. Dengan metode mental kekuatan dalam ini, aku bisa melatih kembali atribut yang diserap ke dalam kekuatan dalam Fast C Profound Art. Dan aku memiliki kesempatan untuk melalui alam pelatihan Qi. Tapi kakak senior Xia, dia gak tahu apa yang dia lakukan. Jadi aku hanya bisa meninggalkan latihan ini. Ada terlalu banyak hal-hal sederhana dalam seni bela diri. Aku harus pergi ke Gunung Qilian lagi untuk menyerap lebih banyak atribut untuk melalui pelatihan Qi. Sekarang kita pun langsung pergi nih ke Gunung Qilian. Tuh, ada kupu-kupu, lihat tuh. Tiba-tiba kupu-kupunya kepotong dua tuh. Niat pedang yang kuserap dari batu sangat berbeda dengan milik kakak Xia. Niat pedang ini sebenarnya bisa menyesuaikan jangkauan sesuai yang kau mau. Dan niat pedang ini membuatku bisa menembus latihan Qi ranah Cuyuan. Sekarang aku, Ku Xiaoyang, sudah secara resmi memasuki jalan menuju keabadian. Jadi mari sebut ini dengan sebutan niat pedang Cuyang. Saat terakhir kali aku datang ke Gunung Qilian, aku masih berada di latihan Qi tingkat 6. Sekarang aku sudah menembus ranah Cuyuan. Haruskah aku masuk lebih dalam ke hutan ini? Terus kita sekarang melihat nih, ada dua wanita, yang kanan yang kiri ya. Wanita yang kanan berkata, Saudari Chow, apa kau benar jalannya? Sepertinya di depan jalan buntu. Hah, aneh sekali. Sisa dari gua itu ditemukan sekitar di sini. Saat itu, aku dikejar-kejar oleh seekor monster.
Makanya aku tidak sempat begitu memperhatikan karena sedang terburu-buru. Makanya aku kesini sekarang mengajak saudari Ci, karena aku yakin ada harta tersembunyi di sini. Kalau begitu, mari lihat sekitar. Kalau tidak ketemu, mari kita pulang. Karena kita adalah perwakilan dari Lembah Bulan Dingin dalam kompetisi 4 sekte utama. Jadi jangan sampai pergi ke tempat yang salah. Itu, di sana ada gua. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!